Tahun baru, smartwatch baru, ya udah biasa lah. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja di video kali ini saya pengen ngebahas satu smartwatch baru dari Samsung, yaitu Galaxy Watch 4 Classic. Ini adalah salah satu dari line up Watch 4 yang baru, karena ya ada juga Galaxy Watch 4 aja yang harganya itu lebih murah. Untuk Galaxy Watch 4 Classic yang saya pakai sekarang ini adalah harganya Rp4.999.000 untuk retail resmi kalau kita lihat di website Samsung. Sedangkan kalau satu lagi Galaxy Watch 4 itu harganya lebih murah, yaitu Rp3.499.000 alias ya 3,5 juta. Untuk ukuran ya memang berbeda juga. Kalau yang Watch 4 Classic yang saya pakai sekarang ini adalah 46 mm, jadi memang agak gede. Sedangkan Galaxy Watch 4 itu lebih kecil dibandingkan yang ini. Untuk ukuran 46, bagi sebagian orang saya yakin akan ngeliat kayak agak kegedean, tapi kalau buat saya pribadi sebenarnya pas sudah dipakai ini pas-pas aja dan nggak berasa lebay. Dilihat dari desain, Samsung bisa dibilang nggak melakukan perubahan berarti kecuali soal ketipisan dari perangkat dan bentuk tombolnya. Dibandingkan dengan Galaxy Watch 3, bentuknya ini nggak beda jauh dengan dua tombol di sisi kanan yang kini bentuknya dibuat kotak, dan nggak ketinggalan masih ada rotating bezel dengan suaranya yang satisfying banget pas lagi dipakai. Build quality pastinya solid ya, dengan bahan stainless steel, kaca layarnya pakai Gorilla Glass DX, dan ada sertifikasi IP68 untuk tahan air dan debu. Jadi dipakai pada berbagai macam situasi, mestinya nggak perlu khawatir sama jamnya. Untuk strap yang bawaan, secara default Samsung melengkapi dengan yang berbahan karet seperti ini. Cukup nyaman dipakai saat kering maupun basah, lepas sama pasangnya pun juga enak. Tapi di sisi lain, sebenarnya pemilihan Samsung untuk menggunakan strap berbahan karet seperti ini, kalau buat saya ya sebagai user, ini tuh kayak downgrade sebenarnya kalau dibandingkan Galaxy Watch 3 tahun lalu yang pakai kulit itu bagus banget. Mungkin ya Samsung bikin jam ini pakai karet supaya biar usernya gampang kalau mau dipakai olahraga, nggak takut keringetan atau basah, karena kalau kulit kan sayang ya, keringetan gitu cepet rusak. Jadi makanya dipasangin pakai karet seperti ini. Selain itu, yang saya sayangkan juga sebenarnya adalah di Galaxy Watch yang baru ini adalah kenapa Samsung pakai strap nomor 20? Ini agak saya sayangkan juga sih, karena ya balik lagi ke Galaxy Watch 3 tahun lalu, selain pakai material kulit, mereka pakai strap nomor 22, dan saya waktu itu sempat beli beberapa strap nomor 22 untuk ganti-gantinya di Galaxy Watch 3. Dan sekarang justru ini yang baru malah pakai 20, yang artinya strap saya yang kemarin-kemarin tuh nggak bisa dipakai. Jadi ya cukup disayangkan sih kalau menurut saya, tapi ya udah, berarti mesti beli lagi kalau mau dipakai. Ngomongin soal fitur, lini dari Galaxy Watch 4 termasuk yang klasik ini bisa dibilang adalah smartwatch yang paling lengkap yang pernah saya pakai. Tapi sebelum itu saya juga harus ngomongin satu perubahan yang cukup besar sekarang, yaitu bagian software. Lewat jam barunya ini, Samsung meninggalkan Tizen yang udah nggak ada lagi sekarang dan beralih menggunakan Wear OS dari Google. Dari pandangan pertama mungkin nggak terlalu kelihatan karena secara tampilan ini tuh dikustomisasi Samsung supaya kelihatan ya kayak smartwatch Samsung yang lalu-lalu. Seperti untuk widget shortcut yang bisa diakses dengan swipe atau memutar bezel ke arah kanan, ini mirip banget. Lalu ada notifikasi di sebelah kiri, shortcut lainnya dengan swipe dari atas, dan terakhir adalah bagian bawah yang menjadi tepat app drawer. Tampilannya emang kelihatan beda, nggak melingkar lagi, tapi menjadi list icon yang di-scroll secara vertikal, dan yes, ada Play Store. Salah satu keuntungan dari pakai Wear OS adalah jumlah aplikasi yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya di handphone kita ada install satu aplikasi dan kebetulan ada versi smartwatch-nya, maka seharusnya akan langsung muncul di jamnya juga. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah, emang jadi seberapa banyak sih aplikasi yang benar-benar praktikal bisa kita pakai sehari-hari di luar aplikasi bawaannya Samsung? Itu dia kan, pasti penting banget. Dan setelah saya pakai, ya sebenarnya nggak banyak juga aplikasinya.
Seperti contoh yang ada di jam saya sekarang, ini tuh cuma segini ya, padahal kalau dilihat aplikasi yang saya install di handphone itu banyak. Untuk yang turunan dari aplikasi mobile itu cuma ada SmartThings-nya Samsung, YouTube Music, Spotify, dan Google Keep doang. Habis itu, kalau dilihat dari katalog aplikasi Wear OS sendiri, sebenarnya memang ini lebih banyak ditujukan buat olahraga atau shortcut produktivitas seperti misalnya Google Keep atau Microsoft Outlook. Jadi, kalau mau dibilang lebih banyak aplikasi di store yang bisa di-download, termasuk ya Watch Face, ya itu emang banyak sih. Tapi apakah yang kepake juga banyak? Sepengalaman saya sih, enggak. Di luar dari soal jumlah aplikasi dan sejenisnya, Galaxy Watch 4 Classic dari pengalaman pakai saya sebenarnya masih menjalankan fungsinya sebagai alat bantu notifikasi dari smartphone dengan sangat baik. Ada email, mention Twitter, DM IG, atau chat WA itu semua bisa muncul dan bisa saya balas lewat keyboard kecil, pesan suara, atau quick response. Kalau ada yang kirim foto juga bisa saya lihat langsung ya previewnya, dan fun fact, ini tidak mengubah centang biru yang ada di handphonenya bagi mereka yang aktifin di WhatsApp. Telepon juga masuk dengan lancar, bisa diangkat lewat handphone maupun langsung ngomong di jam, kali aja kita lupa pasang TOS gitu. Dan by the way soal telepon, Galaxy Watch 4 Classic ini yang saya pakai sekarang mendukung LTE alias bisa dipasangin eSIM. Proses pasangnya sebenarnya gampang banget kalau kita mengikuti alurnya dengan benar, dan setelah kepasang, jam ini jadinya bisa hidup mandiri tanpa handphone. Nah, jadi misalnya kita disconnect ya, Bluetooth nggak nyambung, kita mungkin lagi pengen melakukan aktivitas tanpa bawa handphone, lagi olahraga, lagi jogging segala macem, kita tetap bisa menghubungi dan dihubungi orang lewat telepon maupun SMS. Sebagai contoh ya, seperti di sini ya. Jam ini Galaxy Watch 4 Classic sebenarnya saya pairing dengan Galaxy Z Fold 3, tapi di sini Bluetooth-nya saya matiin, jadi disconnect ya, nggak ada sambungan antara handphone sama jamnya. Wi-Fi juga saya matiin di jamnya, dan di sini saya coba akan nelpon si Z Fold 3-nya ya, untuk demo aja gitu. Di sini ada historinya dari telepon kemarin waktu saya ngetes. Sebentar, iya. Salah. Oke. Ya tuh. Connect kan? Jadi kita bisa nelpon lewat jam tanpa harus ada koneksi dengan smartphone yang ya mungkin buat sebagian orang berguna, tapi ya mungkin sebagian orang juga menganggapnya nggak perlu-perlu banget sebenarnya. Selain untuk komunikasi, ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk streaming atau download musik, tapi selebihnya sebenarnya ya udah sih sementara masih di situ-situ aja. Jadi walaupun ini sebenarnya adalah fitur yang menarik secara fungsi, tapi karena masih terbatas sekali penggunaannya, jadi menurut saya fitur LTE atau eSIM di smartwatch itu kategorinya masih nice to have aja sih, dan bukan keharusan, karena ya secara nggak langsung dengan mengaktifkan eSIM di smartwatchnya, pemiliknya juga harus menyediakan paket data sama pulsa sendiri supaya bisa dipakai. Terakhir, seperti biasa, penting juga untuk ngebahas fitur tracking serta kesehatan yang disediakan Samsung lewat jam barunya ini. Yang standar-standar buat ngitung langkah, kalori, terus buat olahraga itu semuanya ada. Pilihan olahraganya masih banyak banget dan cukup akurat juga saat dipakai untuk mendeteksi gerakan, seperti misalnya kita pakai buat jumping jack atau squat, itu masih kehitung. Kemudian di jam ini Samsung juga sudah menyediakan fitur ECG atau elektrokardiogram untuk mengenali ritme dari jantung kita. Ini memang bukan untuk keperluan medis yang benar-benar serius ya, bisa ngukur secara pasti kayak alat aslinya yang banyak kabel itu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi acuan dasar aja. Mungkin deteksi ada sesuatu yang tidak seharusnya, dan setelahnya kita bisa konsultasi ke dokter beneran untuk tahu emang ada sesuatu yang terjadi atau enggak. Selain itu, di sini juga ada fitur untuk mengukur tekanan darah. Jadi yang suka tensi ya, darah tinggi, nah ini juga bisa diukur lewat jam ini. Tapi sebelum itu, jamnya perlu mendapat kalibrasi dengan menggunakan alat benerannya. Karena saya nggak punya alat ukur tensi, jadi saya nggak bakal ngomongin fitur ini lebih lanjut. Dan satu lagi, tentu saja yang namanya smartwatch nggak ketinggalan, fitur sleep tracking atau tracking tidur. Untuk ya pendeteksiannya seperti biasa cukup lengkap, tapi ada satu tambahan yang sebenarnya cukup menarik dan unik, dan ya penting atau enggak tergantung masing-masing, yaitu di sini ada yang namanya snoring detection atau mendeteksi saat kita ngorok ya. Jadi kalau misalnya kita aktifkan, kita bisa mendengar jika
kedeteksi pas kita tidur tuh kita ngorok. Jadi akan ada grafiknya seperti yang bisa dilihat sekarang. Bahkan ada rekaman suaranya. Cuma ini akurat atau enggak saya kurang tahu ya, karena kurang yakin sebenarnya kalau bener-bener semua setiap kita ngorok deteksi, karena kalau dilihat di sini durasinya terlalu pendek kalau buat saya, cuman kayak 4 menit itu, tapi ya paling nggak ini bisa menggambarkan bahwa kalau kita tidur ternyata kita ngorok. Ada yang mau dengar suaranya? Ini saya di sini ada beberapa rekaman suaranya dari selama percobaan. Jadi ya memang beberapa kali bisa diaktifkan, bisa enggak, tergantung kita maunya gimana. Dan ya buat bonus nanti di akhir video saya kasih rekaman suaranya. By the way, ini sebenarnya ngerekamnya bukan lewat jam, tapi lewat smartphone. Jadi untuk bisa dipakai pas kita tidur tuh handphone harus ada di dekat user dan diletakkan di permukaan yang rata, seperti misalnya kalau ada meja di samping kasur. Satu lagi sebelum kesimpulan, kita perlu ngomongin tentang baterai karena penting banget. Dan untuk Galaxy Watch 4 Classic saya ada beberapa skenario pemakaian. Untuk yang pertama, notifikasi aktif always on display-nya nyala, tapi eSIM saya matiin. Jamnya ini bisa dapat sekitar 32 jam alias hampir 1,5 hari. Sedangkan kalau always on display-nya saya matiin tapi notifikasi tetap nyala, itu bisa bertahan hampir 2 hari. Jadi lebih lama daya pakainya. Lalu untuk skenario selanjutnya, always on display-nya aktif, notifikasinya juga tetap jalan terus, dan eSIM-nya saya nyalain dengan mode auto. Baterainya ini bisa bertahan sekitar 24 jam lebih dikit lah, satu hari lebih sedikit doang. Sedangkan satunya lagi, semua saya nyalain, always on display-nya nyala, eSIM-nya nyala, notifikasi nyala, itu lebih pendek lagi, cuma sekitar 18 sampai 19 jam. Jadi bener-bener nggak sampai 1 hari baterainya udah habis, dan itu adalah skenario yang menurut saya paling boros. Jadi apakah dengan harganya ya Rp4.999.000, 5 juta untuk Galaxy Watch 4 Classic ini worth it? Sebenarnya ya worth it aja kalau melihat dari segi fitur, karena untuk smartwatch di harga yang kurang lebih sama ini adalah salah satu yang paling lengkap ya, fitur-fiturnya, trackingnya itu banyak banget. Sekarang tinggal ya menimbang-nimbang kira-kira suka nggak dengan ukuran 46, apakah butuh LTE, dan kalau misalnya emang ngerasa suka ya langsung dibeli aja. Sedangkan kalau nyari yang mungkin lebih kecil atau desainnya lebih minimalis dan santai plus lebih murah, maka mungkin bisa ngeliat Galaxy Watch 4 aja. Jadi mau pilih yang mana? Itu balik lagi ke preferensi masing-masing, dan buat yang pengen lebih tahu lebih detail, semuanya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk video kali ini kayak segitu aja dulu ya, ngomongin Galaxy Watch 4 Classic dari Samsung. Terima kasih banyak teman-teman sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.